Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Eksaudi, tanggal 12 Mei 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, kebahagiaan orang benar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 7, dimulai ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum yang ditentukan pada minggu kita hari ini yaitu hukum Taurat yang kelima dan sampai dengan ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian firman hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dan dosaku dihapus, jiwaku menang, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang yang berdosa ini. Amin.
Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan pada minggu kita hari ini tertulis dalam Matius pasal 13, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 17. Kita membaca secara responsoria. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Marilah kita mendengar warta minggu kita hari ini Minggu Eksaudi, tanggal 12 Mei tahun 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di AKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, anak lahir. Pada hari Sabtu 20 April 2024 telah lahir seorang putri di keluarga Bapak Sandi Siburian, Ibu Sri Dewi Boru Situmorang. Alamat Jalan Pelangi, Perumahan Pelangi Residence, nomor 14, Sektor Wonorejo. Jumat 3 Mei 2024 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Nino Sempurnana Pitupulu, SHMH, Ibu Dame Teresia Buru Silalahi, SA. Alamat Jalan Sarwo Edi, Sektor Pintuangin, Sukaterus. Hari Jumat 3 Mei 2024 telah dianugerahkan seorang putri kepada keluarga Bapak Yusron Beni Robert Siahaan, Ibu Gloria Yuliarta Buru Napitupulu. Alamat Jalan Parit Indah, Pila Maharaja Blok F nomor 11, Sektor Pengayoman. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Warta pemberkatan nikah, warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Romulus Aritonang, putra dari Bapak Sintua Marulim Aritonang, Ibu Merdina Buruhu Tagalung. Alamat Jalan Segar 2, Jemaat HKBP Jalan Segar, Resort Pekanbaru. Dengan Priska Fani Buru Silayan, putri dari Bapak E. Silayan almarhum, Ibu R. Borumanurung. Alamat Jalan Abdul Malik, Perum De Hang Tua, Blok D16, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, pukul 10.30 WIB, di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Samuel Tu Sutrisno Aritonang AMD, putra dari Bapak Albiner Aritonang, Ibu Selma Buru Haryanja. Alamat Jalan Metrologi Blok 3 Medan. Jemaat HKBP Tegal Rejo, Resort Tegal Rejo, Medan. Dengan Tabita Fitrin Martinauli Borusitorus, Escape Nurse, putri dari Bapak Sintua M. Sitorus SE. Ibu T. Borumanurung SPD. Alamat Jalan Sukamakmur nomor 21A, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 di HKBP Tegal Rejo, Resort Tegal Rejo. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Brian Martin Harungguan Marbun, putra dari Bapak Sintua GB Marbun, Ibu M. Buru Sitompul. Alamat Jalan Sidorejo Gang Mutiara, Jemaat HKBP Dumai, Resort Dumai. Dengan Stefani Agnesia Buru Manulang, putri dari Bapak Sahat Mauli Manulang, Ibu Riama Buru Sihombing. Alamat Jalan Pajar 1 nomor 11, Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 di HKBP Dumai, Resort Dumai. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini, 12 Mei 2024, telah pindah jemaat gereja kita
keluarga Bapak Parlin Tambunan, Ibu Nurmawan Buruh Hutahayan, beserta 4 orang anak, 1 putra 3 putri, alamat Sri Indra Kampung Bukit, Sektor Padang Bulan 1, pindah ke HKBP Sinai Rumbai, Rumbai Bukit, Resort Rumbai. Dr. Gerhard Christopel Tampu Bolon, Ibu Mary Kardina Buru Sinaga SE, beserta 2 orang putra, alamat Jalan Tamrin nomor 94, Sektor Komplek Gubernur, pindah ke gereja di Bandung. Suara Koinonia Pelayanan, Minggu hari ini 12 Mei 2024, Pendeta Dedi F. Silaban STH melayani di HKBP Eprata kilometer 20, Resort Agape Muara Pajar, pukul 9 dan 11 WIB. Pendeta Mikael Panjaitan STH melayani di HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi, pukul 6 dan 8.30 WIB. Yang berkhotbah di HKBP Pekanbaru, pukul 7 dan 9 WIB, Pendeta Rindu Hutasoid STH MM, pendeta fungsional di HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi. Pukul 11 WIB, Pendeta Rumondang Borusitorus STH, pendeta Resort HKBP Pabrik Tenun, Medan. Pukul 17 WIB, Pendeta Hantus Sutapea STH MM, Preses HKBP Distrik 22 Riau. Seksi lansia hari Selasa 14 Mei 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna biru. Pelantikan fungsionaris Badan Audit Badan Usaha HKBP Pekanbaru periode 2024-2028. Minggu hari ini 12 Mei 2024 diadakan pelantikan fungsionaris Dewan dan Seksi Badan Audit Badan Usaha periode 2024-2028 pada kebaktian pukul 11 WIB. Tukar pelayanan mimbar HKBP Distrik 22 Riau. Minggu hari ini 12 Mei 2024 diadakan tukar mimbar pelayanan HKBP Distrik 22 Riau pada ibadah Minggu dan mengadakan pengumpulan sokongan pelayanan untuk Distrik 22 Riau melalui amplop bersamaan dengan persembahan kedua. Berikutnya rapat guru huria pada hari Senin sampai dengan Jumat 13 sampai dengan 17 Mei 2024 diadakan rapat guru huria HKBP bertempat di Seminarium Sipoholon Tarutung dalam rangka periodisasi kepengurusan guru huria HKBP yang dipimpin oleh Eporus HKBP. Kita doakan semoga rapat berjalan dengan baik. Pengadaan dan pemeliharaan sarana. Pada hari Minggu 19 Mei 2024, kita akan mengumpulkan sokongan pengadaan pemeliharaan sarana sekolah minggu Batita, proyektor dan layar proyektor elektrik melalui amplop khusus diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 12 sampai 18 Mei 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada Warta Jemaat, website HKBP Pekanbaru. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Kau Allah yang besar.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kalau saya ucapkan shalom, jawabannya damai sejahtera. Kalau saya ucapkan damai sejahtera, jawabannya shalom. Shalom. Damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Sebagaimana yang tertera dalam stensilan, itu benar, nama saya Pendeta Rindu Hutasoid. Mantap kan? Keren. Memang dulu waktu SD, SMP, SMA, namaku itu sering gak saya senangi. Karena selalu dinyanyikan. Setiap aku lewat ada nyanyian itu lagi orang. Wah. Tetapi setelah kuliah di teologi, rupanya nama itu ajaib. Amin. Makanya saya terima, namaku Rindu, ajaiblah untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudaraku, apapun namamu itu ajaib bagi Tuhan. Sebagaimana jawaban malaikat Tuhan kepada orang tua Simpson waktu dia bertanya, siapa namamu? Kata malaikat itu, nama itu ajaib. Maka dia tidak jawab. Oleh karena itu Bapak, Ibu, istri saya Berliana Saragi Rumahorbo, Tuhan karuniakan bagi kami 4 anak, 1 lanang, 1 laki-laki, 3 perempuan. Dan 1 sudah menikah, anak kita yaitu calon pendeta di Samosir, nikah dengan pendeta Boru Simanukalik di Samosir juga. Tuhan karuniakan cucu kita 1, Tuhan berkati. Kenapa ya pendeta istrinya dia masih calon pendeta? Memang mereka 1 tingkat, 1 angkatan, tetapi anak kita mengambil S2, tetapi belum tamat S2-nya, terus nikah dengan paromain itu. Tuhan memberkati. Dan anak yang kedua di Jakarta sudah kerja, dan anak yang ketiga dan keempat masih kelas 6 SD. Bapak Ibu, itu terlambat datang. Artinya itu 1 mamak, 1 bapak. Ada mengira, karena itu barangkali istri kedua itu yang di rumah. Bukan, itu adalah istri yang pertama dan itu yang terakhir. Amin. Iya, itu Bapak Ibu, itu yang terjadi. Masih kelas 6. Dua-dua itu pun karena beda 1,5 tahun, tetapi karena ada gurunya yang mengatakan biarlah masuk SD sama-sama katanya, maka saya izinkanlah dia sama-sama kelas 6 di SD Berseba Sukajadi sekarang. Bapak Ibu, dan pelayanan yang kita layani yang telah kami lewati, karena di HKBP dulu Sinumba, perkebunan dulu Sinumba di Simalungun, baru lanjut pelayanan kita pendeta di HKBP Mataram, Resort Bali di NTB. Dari situ pindah menjadi pendeta resort di Simanti Tulu di Simalungun selama hampir 8 tahun. Dan pindah ke Lintong Nihuta, pendeta resort 5 tahun. Dan pindah ke Sarula, pendeta resort 2,5 tahun. Dan kami minta ke kantor Biro Sending 4 tahun. Dari Biro Sending pindah ke Pulau Enggano. Ada 4 tahun lebih pendeta resort. Dan disitulah Bapak Ibu di Pulau Enggano, tahu Bapak Ibu itu ada dari Bengkulu naik kapal laut 13 jam naik kapal laut dengan berlayar kapal laut 13 jam dari itu. Sama dengan Nias, Mentawai sampai ke Pulau Enggano, itulah daerah lurusannya. Dari situ saudaraku Bapak Ibu, pernah dari Pulau Enggano ini
Pendeta Rindu Huta Soit waktu pemilihan di pimpinan di kantor pusat bahwa pernah mengikuti jadi calon kadep diakun ya. Sayalah ranking 10 dari 10 peserta. Luar biasa. Ikut juga peserta dari Enggano meyakinkan diri jadi kadep diakonnya. Puji Tuhan. Dari situ pindahlah menjadi pendeta Rosot di Torganda si bisa mengatur. Dari Torganda si bisa mengatur pindah ke Sukajadi fungsional. Tuhan yang termulia, karena apa? Istriku sakit pemulihan stroke. Sampai sekarang istri Ibu Berliana Saragi Rumah Horbo di dalam pemulihan stroke-nya karena kolesterol dan tensi. Mohon kita doakan supaya 6 tahun lagi bisa melayani di tengah-tengah gereja kita. Amin. Bapak Ibu, Tuhan berkati pertemuan kita ini. Bahwa betapa bahagianya melihat gedung gereja ini. Walaupun aku sudah 1 tahun di gereja kita HKBP Sukajadi, belum pernah beribadah di Pekanbaru ini. Baru hari ini saya pernah memasuki gereja kita ini. Alangkah indahnya, mantapnya rupanya di gereja kita ini. Apalagi konsistorinya. Wah, kapan Sukajadi gereja kita di sana. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon karena kita terbatas waktu, oleh karena itu doakanlah Pendeta Rindu Huta Soit, khususnya Ibu di rumah Berliana Saragi Rumah Horbo. Firman Tuhan buat kita, Shalom. Wah, belum dijawab ya. Shalom. Damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini, yakni yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Ada baiknya kita baca secara responsorial. Setelah itu nanti saya ulangi seluruh ayat tersebut. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih kepada kor atau vokal group dari
Marsaringar. Nama itu juga keren, Marsaringar ya. Saya terberkati dari lagu Marsaringar tersebut yang disebutkan, yang dielu-elukan, memuji, meninggikan Tuhan seperti itu ya, nama Tuhan. Jadi ada memuji, membesarkan nama Tuhan. Wah, itu saya tersentuh. Biarlah memang hati kita benar-benar memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, betapa kita berbahagia di muka bumi ini karena kita pengikut Yesus Kristus. Jika ada yang bertanya kepada Bapak Ibu Saudaraku, apakah engkau bangga kalau engkau disebut orang Kristen? Apa jawaban kita? Bangga. Kita bangga menjadi pengikut Yesus. Kita bangga menjadi orang Kristen di muka bumi ini. Karena apa, saudaraku? Kalau Bapak Ibu mau meneliti di agama lain, jauh berbeda dengan orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus di muka bumi ini. Karena apa, saudaraku? Karena di dalam Yesus Kristus Tuhan, dosamu telah lunas dibayar Yesus. Amin. Saudaraku, dosamu telah lunas dibayar Tuhan Yesus. Maka khotbah Yohanes Pembaptis, inilah domba Allah yang menghapus dosa umat manusia. Benar-benar saudaraku, kita bangga, dosaku telah dibayar Tuhan Yesus. Makanya Yesus di kayu salib mengatakan, telah selesai. Tetes selesai. Telah selesai. Apa yang selesai? Umat manusia yang datang kepada Yesus, umat manusia, darahnya telah dicurahkan untuk membersihkan kita. Maka kita bersukacita di muka bumi ini karena dosa kita telah diampuni Tuhan. Saudaraku, yang kedua, dalam Yesus Kristus Tuhan kita telah diberi Roh Kudus. Sekalipun engkau berjalan menghadapi segala tantangan, apakah itu begu ganjang, begu pendek, begu nur, atau apapun, begu. Wah, kalau di Jawa ada begu sajok kalinya. Wah, apapun itu, Bapak Ibu tidak takut karena apa? Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Amin. Luar biasa, saudaraku, orang percaya kepada Tuhan adalah orang yang benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, bahwa kita mati atau hidup, bahwa kita telah memiliki surga. Amin. Luar biasa, saudaraku, kita telah merayakan pada hari Kamis yang lewat kenaikan Tuhan Yesus, menyediakan surga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada nama Tuhan. Benar-benar, saudaraku, membuat kita orang yang berbahagia. Oleh karena itu, firman Tuhan, pemazmur mengatakan, Dia cinta, Dia sayang, Dia menikmati hukum Taurat. Dia menikmati Taurat Tuhan. Apa inti Taurat Tuhan, saudaraku? Inti Taurat Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu, saudaraku, inti hukum Taurat. Artinya kita cinta, kita mengasihi Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan mengasihi sesama kita. Jika ada di antaramu, saudaraku, yang engkau disakiti, engkau dilukai, engkau dikata-katai, engkau dipihina, entah apapun yang terjadi di muka bumi, tetapi katakan, Yesus telah mengampuni aku juga mengampuni saudara. Amin. Jika engkau sanggup mengampuni saudaramu, jika engkau sanggup mengasihi saudaramu, itulah pertanda bahwa kita manusia yang mengasihi Tuhan. Saudaraku,
Inilah yang membuat kita berbahagia di muka bumi ini. Karena ada jalan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ada orang, saudaraku, tiap pagi, subuh, dan pagi dan siang, dan entah sampai sore, entah malam, dia tetap berdoa. Apa isi doanya, saudaraku? Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Itu intinya. Mereka berseru-seru, bahkan begitu keras seruan itu, saudaraku. Tunjukkanlah jalan lurus. Kalau dalam bahasa orang itu, tunjukkanlah Siratal Mustaqim. Sama dengan artinya Siratal Mustaqim, jalan lurus. Ya Allah, tunjukkanlah Siratal Mustaqim, jalan lurus. Ternyata jalan lurus itu tidak ditemukan hanya di Alkitab. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan. Amin. Itulah membuat kita, saudaraku, kita bangga menjadi orang Kristen, mati atau hidup kita di surga. Oleh karena itu, inti hukum Taurat ini mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kasih Tuhan, kalau kita lihat salib ini, kalau Bapak Ibu selalu melihat salib, lihatlah itu adalah kasih Tuhan. Itu adalah cinta Tuhan. Ada seseorang, saudaraku, yang bernama Silpa Obed di Ampoang, di Kupang. Ini peristiwanya tahun 1972. Dia begitu rindu mencintai hukum Taurat. Dia mencintai firman Tuhan, mencintai, menghayati dan melakukan firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Silpa Obed, Silpa Obed, maulah engkau mati selama 6 hari. Dan hari ke-6 engkau kubangkitkan. Supaya tahu di daerah ini bahwa Tuhan ada di sini. Supaya mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Supaya mereka menyembah aku dengan hatinya sungguh-sungguh di hadapanku. Saudaraku, dia mengatakan Silpa Obed itu nama perempuan itu. Dia memanggil suaminya Lazarus. Lazarus, firman Tuhan Roh Kudus berbicara kepadaku. Aku akan bersedia mati. Tetapi tolong jangan kubur aku. Karena Roh Kudus berkata bahwa hari ke-6 aku bangkit, katanya. Aku hidup kembali. Ya, silakan. Dia matilah Silpa Obed. Hari pertama banyak orang yang datang. Di hari pertama banyak orang yang datang berkerumun untuk melihat kesedihan berturut berduka cita. Hari kedua sudah mulai sepi karena tidak ada formalin. Sudah mulai enggak enak. Hari ketiga, wah semakin enggak enak lagi. Sampai kepala desa dan camat daerah itu. Oh Lazarus, mari kita kubur istrimu. Jawaban dia sama kepala desa dan camatnya. Yang terhormat, mohon maaf. Istriku tidak saya kuburkan. Siapa temamu di sini? Orang tidak bersedia menemani saudara. Sekalipun tidak ada, saya akan menjaga istriku. Karena ini adalah suara dari Tuhan. Katanya hari ke-6 bahwa istriku ini akan bangkit. Karena dia lihat daerah kita ini hanya beribadah tapi tinggi dan sungguh-sungguh. Ini teguran bagi kita, kata Lazarus kepada daerah itu. Saudaraku, yang terjadi hari ke-4 sudah bau dan hancur dan semuanya itu, dan hari ke-5 mulai membaik. Hari ke-6 dia hidup kembali. Dan saking hebatnya saudaraku, dia membaca, dia mengatakan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab itu, padahal dia buta huruf saudaraku. Dia memberitakan firman Tuhan padahal dia tidak tahu membaca. Dan sampai dia orang Amerika tahun 1972 untuk mendengarkan kesaksiannya saudaraku, yaitu Silpa Obed. Oleh artinya saudaraku, orang-orang yang cinta kepada firman Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan saudaraku. Wah, luar biasa saudaraku, adalah begitu rindu. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapa telah membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian saya sampai kitab Wahyu. Kalau belum kita membaca, kita bersedia mencintai firman Tuhan. Untuk minggu ini saudaraku,
karena hari Minggu depan adalah memperingati pencurahan Roh Kudus buat kita. Oleh karena itu, saya mohon kepada jemaat Tuhan yang ada di Pekanbaru ini, bacalah kitab Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Itu adalah khotbah Tuhan Yesus. Renungkanlah itu saudaraku. Di hari pencurahan Roh Kudus buat kita semakin diteguhkan bahwa Roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, dan ini yang terjadi di India saudaraku. Dia bukan orang Kristen. Seorang muda yang namanya Sadhu Sundar Singh. Saudaraku, apa yang terjadi? Dia berdoa. Dia memohon, Tuhan, siapakah Tuhan yang benar di muka bumi ini? Dia bukan orang Kristen. Dia katakan, di belakang rumahnya ada rel kereta api. Jika ada Tuhan di muka bumi ini, pasti dia tolong aku. Dia berdoa semalaman saudaraku, karena jam 4 pagi akan lewat kereta api. Saya letakkan kepalaku di atas rel. Apakah itu ada Tuhan yang menolong saya? Saudaraku, jangan perbuat demikian. Cukuplah bagi Sadhu Sundar Singh ini orang India. Apa yang terjadi saudaraku? Dia berdoa memanggil Allahnya, sembahannya. Dia berdoa dan sembahan-sembahan orang lain, agama-agama lain, termasuk sembahan Yesus Kristus yang tidak dikenal. Dia sebutkan nama Yesus saudaraku dalam dua-duanya. Tengah 4 datang Tuhan Yesus di kamarnya. Wah, kemuliaan Tuhan, dia berbicara kepada dia saudaraku. Dengan itu dia mengatakan, saya menjadi pengikut Yesus. Dia mengatakan saudaraku, padahal bapaknya seorang pendeta di agama itu. Ada agama pendeta sebagai orang imam-imamnya. Saudaraku, dia mengatakan, dan dia berkhotbah dan dia melayani daerah India. Apa artinya? Di YouTube sekarang ini, dulunya orang siapa membaca firman Tuhan pasti disebutkan kafir di agama lain. Tetapi di zaman ini saudaraku, orang tidak segan-segan lagi membaca karena internet bebas. Dari situ banyak orang yang membaca Alkitab saudaraku. Dia percaya, dia melihat, oh Siratal Mustaqim itu jalan lurus yang ku minta siang dan malam. Yesus. Oleh karena itu banyak orang yang memuliakan Tuhan. Shalom. Damai sejahtera, damai sejahtera. Shalom. Biarlah damai sejahtera bagi kita saudaraku. Aku bangga di dalam KUR atau Vokal Group Marsaringar ini. Anak-anak diikutkan ya. Wah, saya perhatikan. Berarti orang ini mempersiapkan generasinya ya, pikirku tadi. Anak-anak saya wah hebat ini. Itu adalah mempersiapkan untuk masa depan. Oleh karena itu Bapak Ibu, muliakanlah Tuhan dengan segenap hatimu. Karena ada surga dan ada neraka. Karena ada nerakanya saudaraku, maka Yesus datang mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, jika ada di antara saudara-saudaraku yang meninggalkan Yesus, yang telah pergi kepada yang lain, mohon doakan, nangisilah mereka. Karena tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita adalah manusia baru. Alani, upa botohoma, saya ada cerita, saya ada kisah. Ala memang terbatas do waktu ta. Diha menolongan, adong masih ada keluarga, ema dono tama, adong masih ada duli-duli. Warni si duli-dulion, ngamat cai bagiannya kian, alam nabahami mana agabi roa. Warni si duli-dulion, si roa balang. Nunga roa balang musti. Jala paju pamai mahna muse dosa da amama nama buan anak boru warni buru-buruan si cantik manis nunga cantik manis muse. Wah, di pertemuan nolongan di samun ma amat tado anak boron di samun siroa balangun masuk matu seda gua. Alani di dokon amat toma memohon amang roha balang asima roham ia paharu armaju au. Ay macai orang penting doang budang do petugas sutu satu son ini barang. Nauliamang borhak madamang alang guburumon tinggal madison dang ku hahuai bana dak ku ganggu bana si panganonna radi di bana. Jaham nolam lama matom haru arsian inganani dung piga-piga liling ngasai bobono sabe si cantik manisong ido ibana ma hupatomos marohaku mangido tu siro balang.
Ai macai roa balang ni bana. Dang lo moraku merni de alai horma amatu bana. Angge tambui maluat ni. Ida potong masih roa balang amang roa balang ayol guarna. Jala idu guar tulukna si roa balang. Nunga lambuh memang alam memang roa bana. Nama nabu hape buhina dang bui tadaun alani roana. Dang hirana col mabereng. Amang roa balang ia perlu ama jawabah sian ingananon amasi ulama mereng damang duk denang. Nauli to haru arho sian ingananon ale muludung mula koda roho seli-seli tu ingananon. Wah haru armatong si cantik manison sian inganani. Wah isi saya mana tujuh natural ito pason mana masudiaka parsuriana atung sorong do pardo muaku tu si roa balangi ai macai roa ibana dang dapor rohakuna. Jadi dung tiga liling moding mate si roa balang. Dina mati si roa balangon jalat dibigisi parion nanong mati si roa balang didapotong si cantik manisoma anak boroma madapoton ima si roa balang. Dibutuh hamu adung nah amang roa balang bagak nai bapa bainam mituau holong mituau ibagatan basun di Indonesia nolongan di dokon mana roa balang sebenarnya begitu baik engkau sama aku cinta padamu roa balang aku cinta padamu roa balang isi dokon aku cinta padamu roa balang pitur mangulu masih roa balang mangulu masih roa balangon jala berubah pemuda ganteng ai jol mana terkutu di mana jala ubat nani luluan nana selilingon ikon adong paropuana cantik manis madok aku cinta padamu hape dang dapot ni bana alani rohana dang adong nama doi mana aku cinta padamu ai bolo adong madoko ni mabi malu makutu nai di boto hamun alongan isi si roa balangi si roa balangi audi dot hamu si cantik manis ima Tuhan Yesus Tuhan Yesus madokon holong dorohaku tu jolma pardosai aliamang asimaroham unang jujur dosa nasida hinorohon asnirani Tuhan Yesus hita jolmana terkutuk jolmana terkutuki gabe berubah menjadi manusia baru ima alani mudari Tuhan Yesus amin. Luar biasa do hita nolongan manusia baru do hita alani Tuhan Yesus nama nani lihona dita todi perbadia i manguluta mangulu manang mati ta nunga di surga hita alan ing sesama dosa ni dongamu namar salah do pako ai nunga di garar Tuhan dosam amin martanyang mahita mau lihat mali Tuhan Yesus di leono ho di hamit to tim to di perbadia gabi si hol rohana mele Tuhan laho maka nguluhon hatam nasun badiai mau lihat mali Tuhan Yesus ho mana marha sangapon di pardalanan ngulu nami anu ngajol mane baru hami ala diburi ho hami marhiti mudarmu ali Tuhan Yesus amin. Mari demahita kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Tuhan betapa banyaknya, betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah yang telah mengikat hatiku, ku beri kasih, ku
padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan. Ku kenal, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sentosalah hai
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.